awal yang merubah antum tuh awalnya gimana? Titik mulai ada sadar? Buku saya. Saya dulu nggak pernah baca buku. Tahun berapa ya waktu itu ya? 2002 nggak salah ya. 2002. Okay. 2002 saya baca buku Renungan Kalbu waktu itu. Oh ya, hitam putih ya? Ya, itu bahasanya ringan. Karena ya. Judul pertama itu Tujuan Hidup. Jadi di situ dibilang kalau misalkan orang tua, suami atau nggak istri atau nggak harta, maupun anak yang kita sayang itu cuma titipan. Yep. Yang ada ketika kita meninggal itu adalah kita dan amal ibadah. Betul. Nah, di situ saya mulai takut. Oh. Saya takut banget. Cuma dengan itu akhirnya saya baca satu buku penuh dan akhirnya aku takut mati. Jadi setiap harinya saya takut mati. Kepikiran ya? Kepikiran terus. Tapi saya tuh sampai sekarang juga nggak pernah mau dibilang baik, suka membantu, menolong, atau ikhlas apalagi ya. Karena buat saya itu beban ya. Karena sampai sekarang saya juga masih ngerasa parah, kotor, gitu. Kewajiban lah istilahnya. Kita juga masih ngelihat yang tiba-tiba ngelihat Instagram ada itu, ngerti nggak sih? Seks ya. Terlalu berat lah misalkan saya dibilang kayak gitu semua ya. Karena buat saya belum merasa pantas. Nggak pantas gitu loh. Takutnya kita dikira malaikat yang akhirnya kita kalau ngelakuin kesalahan malah jadi kesal banget gitu loh. Nah, saya maunya cuma ngelakuin apa yang saya suka gitu loh. Dan saya selalu bilang sama semuanya. Kita kan manusia pasti haus pujian semuanya. Jangan sampai terbang sama pujian itu tuh, dengan hinaan kita nggak boleh terpuruk. Itu prinsip saya kok itu. Saya selalu cuman jangan pernah kita itu terpuruk karena hinaan. Dan sekarang balik nih kalau kayak begini, jangan pernah kita terbang karena pujian. Itu selalu saya di kepala saya. Jadi tujuan hidup ya. Saya tadi kesini pakai GPS, jelas tujuannya. Iya. Ya kan? Besok saya mau ke Sukabumi, jelas tujuannya, Mas. Antum yakin nggak ada yang namanya surga dan neraka? Yakin. Saya yakin apa? Yakin banget. Yakin banget. Saya yakin ada siksa kubur. Yakin ada hari kiamat berarti. Yakin. Kira-kira efeknya kalau kita yakin itu ke diri kita gimana sekarang terasanya? Jadi ngerasa takut aja kalau ngelakuin suatu hal yang dosa, cuma kita bukan malaikat, bukan nabi, ya pasti kita tetap aja dosa. Itu loh. Karena kita manusia biasa. Iya. Itu dia. Tapi satu sisi yakin. Yakin banget. Yakin banget. Tuh, teman-teman yang dirahmati Allah, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita yakin. Ada yang menarik ketika saya diskusi sama Ustadz Felix Xiao. Jadi tahun 2002, saya diskusi dengan Ustadz Felix Xiao, rambutnya waktu itu masih gondrong. Dia awalnya ateis, diskusi di kos-kosan saya. Dia bilang, saya nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat Tuhan. Saya bilang, berarti ente nggak punya otak dong. Kenapa? Lah kan nggak bisa ngelihat otak. Apakah nggak bisa ngelihat otak berarti otak nggak ada? Kan nggak gitu. Tapi yakin punya otak? Yakin. Mas, yakin nggak punya jantung? Yakin. Coba lihat. Nggak bisa. Apakah nggak bisa ngelihat jantung berarti jantung nggak ada? Nggak gitu. Kan kita ada X-ray, bisa ngelihat ini. Ini mana? Itu membuktikan bahwa kita butuh bantuan. Berarti membutuhkan kita lemah. Jadi tidak mampu melihat otak bukan berarti otak nggak ada. Tidak mampu melihat Allah, bukan Allah nggak ada. Mata kita yang terbatas. Coba teman-teman semua di rumah, coba lihat. Coba lihat kupingnya sendiri. Pegang. Bisa? Oke, lihat. Nih. Saya tidak bisa melihat kuping sendiri. Apa berarti nggak punya kuping? Enggak. Tidak bisa melihat, bukan berarti nggak ada. Sama kayak surga neraka, Mas. Nggak bisa dilihat bukan berarti nggak ada. Ada, cuma informasinya di mana? Di Al-Quran. Dan alhamdulillah diskusinya dari jam segini nih, jam 7 sampai jam 5 subuh. Jam 5, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, berarti yang ini. Oh, Allahu Akbar walillahilham. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, langsung saya peluk. Kenapa? Diskusinya jam 7 sampai jam 5. Ini kan pakai minuman nih. Kita nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Ini tuh yang berjasa ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.